Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, menutup eh, rangkaian Injil selama seminggu ini kepada kita diberikan Injil Markus 3 ayat 20 sampai ayat 21. Saking singkatnya Injil ini, baik saya bacakan kepada saudara. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Sebuah perjalanan episode yang kemudian kita bertanya-tanya mengapa harus berakhir dengan cerita yang seperti ini. Ada nada negatif di sana. Kita tahu sebelumnya Yesus harus berhadapan dengan orang-orang Farisi berkaitan dengan soal penyembuhan pada hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus ingin memperbaharui hati orang-orang Farisi supaya mereka menyambut Yesus sebagai sahabat yang baru. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi tanda kemesiasan itu hadir dalam diri Yesus melalui jamahannya, melalui perkataan Tuhan. Dan bahkan Yesus harus menghadapi kekuatan iblis yang mengganggu manusia, yang membuat manusia terbelenggu. Tetapi kemudian Yesus dengan mudah mengalahkan kekuatan si jahat. Dan kemudian Yesus juga memilih ke-12 rasul. Dan seperti yang kita renungkan kemarin bahwa perubahan nama mereka merupakan rangkuman dari kisah, dari karakter, dari ringkasan dari kehidupan mereka. Artinya mereka memulai sebuah lembaran yang baru, mereka akan menjadi murid-murid Tuhan. Maka ada Yohanes dan Yakobus, anak-anak guru. Simon akan disebut Petrus. Dan nanti dalam permenungan selanjutnya, terutama melalui kisah para rasul, kita bisa melihat bagaimana ledakan pewartaan Injil yang dilakukan oleh para rasul itu seperti guntur, ya, seperti guruh. Bagaimana dengan kekuatan iman Petrus seperti kerasnya batu atau kuatnya batu. Lalu kemudian kita bicara tentang keluarga Tuhan. Selalu berbicara tentang suatu hal yang negatif. Kalau kita bicara atau kita mendengarkan perikop-perikop yang lain, ketika Yesus sedang mewartakan kerajaan Allah kepada banyak orang, keluarganya datang dan melalui orang yang ada di sana, salah satu pendengarnya disampaikan bahwa keluargamu sedang mencari engkau. Lalu Yesus menjawab, siapa ibuku, siapa saudaraku, yaitu mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Dan pada Injil hari ini terasa amat ganjil bahwa ketika keluarga itu melihat semuanya, mendengar mungkin ya, mereka tidak melihat semuanya, tapi mereka mendengarkan cerita dari banyak orang. Lalu mereka datang ya, untuk mengambil dia. Mengambil itu kelihatannya seperti barang ya, sesuatu yang kurang sopan sebenarnya, mengambil dia. Atau mungkin menjemput dia secara paksa. Anda tahu para saudara, orang-orang yang dijemput paksa itu biasanya orang yang dalam tanda kutip punya problem, punya masalah. Dan itu betul sekali, karena alasan mereka hendak mengambil Yesus ialah karena ia tidak waras lagi. Mengapa Injil ini diberitakan? Mengapa Injil ini dituliskan? Karena ini adalah salah satu reaksi yang paling kuat yang dikenakan pada Yesus ketika Yesus bertindak atas nama Allah
Bahkan ia memperbaharui hukum atas namanya sendiri. Ia melakukan banyak hal dan sebagainya. Banyak orang yang tidak mau membuka diri mereka untuk melihat ini secara berbeda atau dengan kacamata yang baru sama sekali, bahwa Mesias hadir dalam diri Yesus, termasuk keluarganya tertutup atau menutup hati mereka, bahkan mengira bahwa Yesus sudah gila. Ada banyak macam cara orang pada waktu itu untuk bereaksi tentang Yesus, berpikir tentang Yesus setelah apa yang Yesus katakan, kehadiran Yesus, tindakan Yesus. Ada begitu banyak reaksi yang terjadi pada Yesus. Banyak pandangan-pandangan tentang siapakah Yesus. Ada yang bahkan para saudara, orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 48 bahkan mengatakan bahwa engkau adalah orang Samaria dan engkau kerasukan setan. Bahwasanya kekuatan jahat pada waktu itu sudah bekerja mengelabui pikiran kita untuk melihat Kristus secara berbeda daripada yang ia sungguh wartakan dan tunjukkan. Bahwa setan telah dengan sengaja memimpin manusia, termasuk keluarga Yesus hari ini, dengan segala tipu daya untuk membelenggu mereka dalam belenggu setan, supaya kehendak setan menjadi sesuatu yang menang atas semuanya itu. Nah, itu yang terjadi sampai kemudian pada akhirnya mereka mengira bahwa Tuhan Yesus sedang kerasukan setan. Amat miris para saudara. Justru dengan segala tanda, dengan segala upaya, dengan segala perbuatan Tuhan, perbuatan ajaib yang ia lakukan, lalu mengapa orang masih berpikiran ini? Dan sampai saat ini juga ada banyak orang yang menutup hatinya, menutup dirinya, atau menutup mata imannya, untuk lalu tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Ada banyak orang yang lalu menjadi kehilangan iman, mengira bahwa Yesus ini adalah pribadi yang tidak peduli dengan hidupnya, pribadi yang tidak mau hadir bersama dengan segala pergulatan hidupnya. Lalu ia mengambil imannya dan memindahkannya kepada yang lain. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tipu daya iblis itu masih bekerja hingga saat ini, mengelabui mata kita sehingga kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Baik kita jangan sampai mengikat Yesus, membelenggunya dalam sebuah kotak yang sempit, dalam pemikiran yang kerdil, sampai lalu kemudian kita melihat Yesus sebagai pribadi yang tidak relevan dengan kita. Mari kita terus belajar beriman, belajar percaya kepadanya, mempercayai dia sebagai Yesus Sang Mesias, Putra Allah yang menjadi manusia. Sebuah pergulatan yang panjang, tetapi kemudian itu akan menjadi mengubah hidup kita dari dalam. Kenali Tuhanmu dengan baik, maka engkau akan mengenal kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.